Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar bahasa. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai pengertian bahasa. Karena kita kesehariannya tidak terlepas dari penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama, mengacu kepada pendapat Sumiati Budiman. Bahasa ialah ucapan, pikiran, dan perasaan seseorang yang teratur dan digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Bahasa terdiri atas bagian lahir dan bagian makna. Bagian lahir maksudnya adalah bunyi yang teratur atau yang sering disebut juga dengan bentuk bahasa. Yang kedua, bagian makna. Bagian makna ini adalah pikiran dan perasaan manusia atau yang sering disebut juga dengan isi bahasa. Pendapat yang kedua, menurut Goris Keraf. Beliau mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas bunyi bahasa dan arti atau makna bahasa. Kedua pendapat tersebut pada intinya adalah sama, bahwa pada bahasa itu terdiri atas bagian lahir dan bagian makna atau arti bahasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bentuk bahasa. Bentuk bahasa dilihat dari cara penyampaiannya. Bahasa dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama bahasa lisan. Nah, pada bahasa lisan ini bahasa yang diucapkan atau dilesankan. Berarti kita berkomunikasi secara langsung. Alat yang digunakan dalam bahasa lisan itu adalah intonasi atau yang sering disebut juga dengan lagu kalimat. Yang kedua, bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bentuk bahasa yang dipergunakan secara tertulis. Berarti ciri-cirinya apa untuk bentuk bahasa atau bahasa tulisan tersebut? Yang utama adalah penggunaan ejaan dan tanda baca. Yang ketiga, bahasa isyarat adalah bentuk bahasa yang disampaikan melalui gerak-gerik. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengenai bentuk bahasa. Yang pertama adalah bahasa lisan. Adapun ciri-cirinya yang pertama tentunya memerlukan kehadiran orang lain karena kita berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Jadi di sini tergantung kepada konteksnya. Tidak harus ada subjek, predikat, atau unsur tambahan yang lain. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah pada situasi resmi atau situasi tidak resmi. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara yang sering disebut juga dengan intonasi. Ciri-ciri bahasa tulisan yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain karena kita tidak berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Karena syarat-syarat sebuah kalimat itu ada subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan yang keempat dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan.
Sebelum saya menjelaskan macam-macam bahasa, nah yang ketiga pada bentuk bahasa adalah bahasa isyarat. Nah, ciri-ciri bahasa isyarat itu yang utama adalah menggunakan gerak-gerik anggota tubuh. Yang ketiga, macam-macam bahasa. Yang pertama adalah ideolek. Nah, ideolek ini yang bagaimana? Keseluruhan ciri-ciri ucapan perseorangan. Jadi ciri khas yang dimiliki oleh perseorangan atau individu. Tingkatan yang berikutnya adalah dialek. Dialek ini adalah kumpulan ideolek yang ditandai adanya kesamaan dalam tata bunyi, kosakata, ungkapan, dan sebagainya. Jadi kumpulan dari ideolek-ideolek yang ada yang memiliki kesamaan ini membentuk satu kesatuan. Nah, itulah yang disebut dengan dialek. Yang ketiga, bahasa daerah. Indonesia sangatlah kaya dengan bahasa daerah. Karena hampir semua wilayah atau hampir semua daerah di Indonesia itu mempunyai bahasa daerah. Seperti halnya orang Jawa memiliki bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Yang keempat adalah bahasa nasional. Bahasa nasional, bahasa yang dipergunakan oleh suatu bangsa dalam satu negara. Nah, di sini bahasa nasional itu salah satunya adalah sebagai bahasa pengantar ya, bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, bahasa negara. Bahasa yang dipergunakan dalam urusan kenegaraan seperti dalam administrasi negara, surat dinas maupun perundang-undangan. Kita masuk pada fungsi bahasa. Sumiati Budiman menyebutkan bahwa bahasa mempunyai bermacam-macam fungsi. Menilik tujuannya, itu fungsi bahasa dapat dibedakan. Yang pertama adalah tujuan praktis, yaitu bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, tujuan kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Tujuan yang ketiga, tujuan filologis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyelidiki benda-benda purbakala, khususnya yang berbentuk naskah-naskah kuno. Empat, tujuan artistik. Ya, tujuan artistik ini bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetik, ya, rasa keindahan, yaitu dapat melalui seni sastra. Yang kelima, tujuan politis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. 6. Tujuan edukatif. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan, alat untuk menyimpan, alat untuk menyimpan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikutnya, salah satu bahasa di dunia adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dapat ditinjau dari dua segi, antara lain kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang diangkat sebagai bahasa nasional sejak adanya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Adapun fungsinya, yang pertama lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya.
Yang berikutnya adalah alat perhubungan antar budaya dan daerah. Demikian pertemuan hari ini. Kita membahas mengenai konsep dasar bahasa. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Anda tanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.